Halo City Freedom Biak, selamat hari Minggu semuanya. Perkenalkan nama saya Meko Tenggala dari City Freedom Jakarta. Salam dari semua pastoral team dan jemaat City Freedom Jakarta buat kalian yang di Biak. Nah, saya mau berterima kasih kepada Pastor Arif yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan isi hati Tuhan buat jemaat di City Freedom Biak. Hari ini saya mau membagikan satu topik yang mungkin jarang banget dibahas dalam gereja. Power of imagination atau kuasa dari imajinasi. Salah satu hal terbesar yang diberikan Tuhan dalam diri kita adalah kemampuan kita untuk berimajinasi atau membayangkan. Berimajinasi adalah satu kemampuan untuk melihat ke dalam cara berpikir kita. Ini adalah salah satu hadiah yang sebenarnya Tuhan berikan untuk kita. Dan alasan Tuhan memberikan hal ini adalah karena Tuhan sendiri berimajinasi. Alkitab berkata sebelum Tuhan menciptakan alam semesta, dia membayangkan terlebih dahulu. Nah, waktu kita menggunakan kemampuan kita dalam berimajinasi untuk kepentingan yang baik, saya percaya banget itu kemauan Tuhan. Tuhan senang di situ. Nah, semua dimulai dari imajinasi. Nggak ada yang menjadi kenyataan kalau tidak dibayangkan terlebih dahulu. Semua bisnis yang besar, setiap perusahaan yang besar, bahkan karya seni yang hebat, setiap nada dari lagu yang hits, ada orang-orang yang sudah membayangkannya terlebih dahulu. Nggak ada yang terjadi tanpa dibayangkan terlebih dahulu. Dan tanpa kemampuan berimajinasi, kita bahkan nggak bisa membuat keputusan. Jadi buat saya, imagination is a tool. Ada satu alat. Kemampuan berimajinasi adalah salah satu bentuk karunia dari Tuhan. Bisa dipergunakan untuk hal yang baik, tapi bisa juga untuk hal yang nggak baik. Nah, hari-hari ini banyak orang yang menggunakan imajinasi dengan cara yang tidak baik. Ada hal-hal yang firman Tuhan berkata nggak perlu dibayangkan. Ada juga hal yang nggak bisa kita bayangkan karena kemampuan otak kita yang sangat terbatas. Tapi ada juga hal-hal yang kita harusnya pikirkan gitu. Nah, hal-hal yang nggak perlu kita bayangkan begini. Misalnya khawatir. Oke. Kekhawatiran adalah salah satu bentuk penyalahgunaan imajinasi. Karena kita membayangkan sesuatu di pikiran kita, lalu kita jadi takut, jadi stres. Ini penyalahgunaan artinya. Karena Tuhan nggak pernah memberikan kemampuan untuk membayangkan sesuatu yang kemudian bikin stres kita. Lalu ada hal-hal yang harusnya kita bayangkan atau kita pikirkan. Filipi 4 ayat 8 berkata begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Bahasa aslinya berkata gini, konsentrasi, fokus, direnungkan. Dan dalam bahasa Greek lagi, itu imajinasi. Itu semua hal-hal yang harusnya kita pikirkan. Waktu kita mengerti ini, kita bisa membuat perbedaan dalam hidup kita. Waktu kita membiarkan Tuhan expand cara berpikir kita mengenai keluarga, karir, kehidupan kita. Nah, ada beberapa poin yang saya mau bagikan. Yang pertama, my imagination shapes my life. Imajinasi kita membentuk hidup kita. Dan kata lain, cara kita berpikir berdampak pada cara kita merasakan sesuatu. Dan cara kita merasakan sesuatu akan berdampak pada tindakan kita. Jadi kalau kita mau merubah tindakan perilaku kita, yang pertama harus kita berubah adalah cara berpikir kita. Proverbs 23 ayat 27 berkata begini, for as a man thinks in his heart, so he is. Artinya gini, Tuhan bilang, cara dia bekerja adalah melalui pikiran kita. Makanya di Roma berkata begini, kita harus memperbaharui cara berpikir kita. Hanya datang ke gereja selama 20 tahun tidak membuat cara berpikir kita diperbaharui. Sebagai contoh ya, orang yang mengatakan kita bisa dan kita tidak bisa, dua-duanya itu benar. Karena jika kita berpikir tidak bisa, maka benar nggak bisa. Kalau kita berpikir kita bisa, maka kita akan bisa. Jadi jangan jadi orang yang mengenapi nubuatan jelek tentang diri kita sendiri. Firman Tuhan berkata di Proverbs 4 ayat 23, Amsal 4 ayat 23 berkata begini, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Ya kan? Nah, ada beberapa quotes dari orang yang ternama di dunia tentang imajinasi. Ya, Albert Einstein berkata begini, imagination is more important than knowledge. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere. There's no limit to imagination. The true sign of intelligence is not knowledge but imagination. Lalu ada
Ahli teologi ternama yang bernama George Lucas berkata, "You can't do it unless you imagine it." Tanpa dia berimajinasi, maka film Star Wars nggak akan jadi box office. Tuhan juga sudah memperingatkan tentang bagaimana kemampuan ini disalahgunakan. Waktu orang-orang membangun menara Babel yang akan jadi berhala mereka, Tuhan berkata begini, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, nggak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Perhatikan ini Tuhan yang bicara loh. Ini warning. Tapi ada satu hal yang bisa kita pelajari. Kalau saudara adalah seorang pebisnis, saudara dengar baik. Bagaimana caranya kita bisa memimpin sebuah grup atau tim untuk melakukan yang tidak mungkin? Bagaimana caranya membuat yang tidak mungkin jadi mungkin? Mungkin saudara lagi punya project yang mungkin saudara pikir, wah nggak mungkin berhasil. Bagaimana caranya memimpin orang untuk melakukan sesuatu yang nggak mungkin? Saudara butuh kerjasama, saudara butuh komunikasi yang baik. Dan saudara butuh untuk bisa berimajinasi. Nah, hal kedua, imagination is essential living by faith. Faktanya gini, kita nggak bisa hidup dalam iman tanpa imajinasi. Kaget kan? Karena gini, Tuhan nggak kelihatan. Kita butuh pakai imajinasi kita untuk melatih kita punya iman. Ibrani 11 adalah satu pasal yang menceritakan pahlawan-pahlawan iman. Ibrani 11 itu seperti Hall of Fame-nya Tuhan. Di situ tercatat Abraham, Musa, Yusuf, dan banyak lagi. Nah, Ibrani 11 dimulai dengan definisi iman. Coba saya mau kita baca sama-sama dengan keras. Apa sih itu iman? Iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. It is the confident assurance that what we hope for is going to happen. It is the evidence of things we cannot yet see. Perhatikan dua hal. Iman adalah jalan kita untuk dapat melihat. Oke? Melihat apa? Melihat semua yang kita harapkan terjadi. Nah, waktu kita percaya itu akan terjadi, nah, itu akan jadi iman. Dan bukti dari hal yang belum kita lihat. Jadi Tuhan sudah berikan kita dua cara untuk melihat. Satu secara fisik, yang kedua secara imajinasi. Waktu kita nggak bisa melihat secara fisik, kita mulai membayangkan. Dengan kata lain gini loh. Iman adalah waktu kita berharap untuk sesuatu dan kita tahu yakin bahwa itu akan terjadi. Segala sesuatu itu bisa terjadi, kita harus terlebih dulu membayangkannya dalam pikiran kita. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, dia sudah bayangkan terlebih dahulu. Waktu dia berkata gini, yuk kita baca sama-sama aja. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara mesti tahu bahwa gini, manusia itu makhluk gambar. Lebih gampang mengajar manusia dengan memberikan contoh daripada dikhotbahin. Tapi justru itu yang paling berat kan. Artinya kita sebagai gembala pemimpin, kita mesti melakukannya terlebih dahulu. Baru itu bisa ditularkan, diajarkan ke bawah. Ini adalah alat yang Tuhan kasih ke kita untuk jalan bersama dengan Kristus. Semua simbol dalam Alkitab dipakai untuk membantu kita dalam membayangkan perjamuan kudus, baptisan, semuanya itu alat untuk engage kita punya imagination. Nah, waktu saudara baca Ibrani 11 selanjutnya, kelihatan sekali bahwa mereka menjadi pahlawan iman. Karena mereka bisa pakai kuasa imajinasinya. Nah, waktu Allah janji sama Abraham yang sudah 90 tahun waktu itu untuk punya anak. Bahkan anak tersebut akan jadi bangsa. Saya yakin sekali tanpa imajinasi, Abraham bisa gagal percaya sama janji tersebut. Waktu Allah janji dia langsung ganti nama Abraham menjadi Abraham yang artinya gini, Bapa dari banyak bangsa. Saudara bisa bayangkan nggak? Waktu Abraham kalau datang ke rumah kopi gitu ya, dia pesen tempat duduk, lalu ditanya namanya siapa, lalu dia bilang gini, saya Bapa segala bangsa. Terus orang itu tanya, emang punya anak berapa? Abraham bilang gini, belum ada. Malu-maluin kan sebenarnya kan? Tapi gini, Tuhan selalu panggil kita dengan purpose yang dia sudah siapkan untuk kita. He name you all in advance. Dia namain kita semua di depan. Lalu waktu Allah lihat Abraham ragu, dia panggil Abraham keluar dari tendanya untuk hitung bintang di langit. Apa yang Tuhan bikin sih dengan cara kayak gitu? Dia lagi suruh
Abraham itu bintang, dia lagi aktivasi imajinasinya Abraham. Dia berkata supaya Abraham membayangkan apa yang akan Tuhan lakukan. Nah, 2 Korintus 4 ayat 18 berkata begini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Artinya ada hal-hal yang bersifat sementara dan ada hal-hal yang bersifat kekal. Janji Tuhan itu kekal. Jadi jangan cuma puas dengan yang kelihatan. Kita kejar yang kelihatan, ya kan? Waktu sekarang kok kayaknya cuman begini, kita sedikit, kita nggak punya itu, kamu nggak punya. Saya mau bilang gini, kamu punya Tuhan dan itu cukup. Firman Tuhan berkata gini, fokus pada hal yang nggak kelihatan. Gimana caranya? Imagine, bayangkan. Jadi imajinasi akan membentuk hidup kita dan imajinasi penting buat perjalanan iman kita. Jadi saya berdoa gini. Pesan hari ini bisa bantu kita semua untuk membuka sudut pandang kita tentang imajinasi. Itu bukan hal yang jelek. Saya berdoa ini bisa bantu kalian semua berjalan dalam janji Tuhan untuk hidup kalian, keluarga kalian, pekerjaan kalian, dan gereja ini. Sekarang bermimpi sebesar mungkin. Bayangkan bagaimana Tuhan bisa pakai kalian sebagai komunitas yang kuat dan sehat. Tuhan mau pakai masa depan kalian, masa produktif kalian, keuangan kalian, keluarga kalian, pelayanan kalian. Doa saya begini loh, supaya Tuhan membuka mata rohani kalian dan pikiran kalian supaya kalian bisa melihat pengharapan dan panggilan Tuhan untuk hidupmu. Tuhan berkati.